ketika jualan itu tidak baper gitu kan, tidak baper, tidak kemudian ketika ada yang cancel orderan merasa sakit hati dan lain sebagainya PHP, tapi anggap belum rezeki. Jadi kalau misalnya ditanya jualannya apa sih Palu Gada, kenapa kok beda-beda, sampai ke barang branded juga ada, apakah laku? Laku kalau misalnya kita memasarkannya kepada orang yang tepat. Ambil dulu ya, nggak taunya menanti tahunan gitu. Pas ketemu pura-pura nggak kenal gitu. Tempo bayarnya, tempo bayar tempo ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan CSM TV di program TikTok Ngobrol bareng teman inspiratif kita. Dengan saya Rizal Muharam, bukan ustadz, bukan motivator, apalagi provokator. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah nonton konten kami sebelumnya ya. Bercerita tentang bagaimana seorang wanita menginspirasi seorang ibu rumah tangga, seorang mompreneur, dan sebagai seorang yang banyak memberikan kontribusi besar buat masyarakat. Dan di tema kali ini masih tentang tema seorang ibu rumah tangga yang aktif di rumah namun juga aktif berbisnis dan sangat menginspirasi. Siapa dia? Kita sudah hadirkan narasumber spesial di konten TikTok kali ini. Di sebelah saya sudah hadir Ibu Nadrotun Nufus. Ya. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Lancar semuanya, Bu ya? Lancar semua. Nah, Lancar. sebagai info teman-teman sekalian, jadi Ibu Nufus ini aktivitasnya bisa dibilang nggak cuma satu ya, tapi juga beliau aktif di beberapa kegiatan ya. Tapi biar lebih fair, biar lebih asik, biar lebih afdol, kita langsung ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Jadi Bu, kira-kira Bu Nufus, saya panggil Bu Nufus ya, Bu Nufus, Masya Allah ya. Nah, kalau boleh ceritakan Bu ya, ini kan ada penonton di dunia nyata dan di dunia tidak nyata juga banyak Bu ya. Nah, kalau bercerita tentang aktivitas Bu Nufus saat ini, itu sibuknya di mana aja nih Bu? Saya kebetulan kalau tugas profesional ya, tugas harian itu PNS DPK di sekolah swasta SMP Al-Aruf Cilegon. Oh, sama PNS ya Bu ya? Ditunjuk sebagai kepala sekolah oleh yayasan. Oh, Masya Allah, kepala sekolah lu. Iya, kemudian saya juga sambil punya aktivitas bisnis ya. Kemarin baru launching Nibras House Panggung Rawi. Kemudian tapi sebelumnya kita sudah punya gerai coklat dan makanan oleh-oleh khas Cilegon. Wow, juga keren. ya oleh-oleh Timur Tengah. Masya Karena Allah. sekarang haji dan umroh sedang off, tapi alhamdulillah tetap ada aja penjualan gitu, Oh iya. Oh, jadi bisnisnya nggak cuma satu nih Bu ya? Iya. Oke. Jadi tapi kalau yang kedua tadi nih Nibras House Panggung Rawi, itu apa tuh Bu? Bisnis apa tuh Bu? Busana muslim. Oh, busana muslim. Iya, kebetulan memang saya kan untuk diri sendiri pribadi juga kadang suka ngasih hadiah-hadiah, kado-kado buat kemudian buat ya keluarga, buat orang tua, buat yang di sekitar saya gitu. Jadi daripada saya kenapa tidak saya sambil usaha kan gitu. Itu karena sudah rutin pasti saya memberikan itu setiap mau lebaran gitu kan, banyak gitu kan. Jadi baju anak-anak juga akhirnya ya sekalian aja lah sambil saya bisniskan gitu. Oh, Masya Allah. Jadi ngambil peluang, jadi hitung-hitung dapat harga diskon gitu kan, tapi juga sambil syiar juga gitu kan, seperti itu. Dan kemudian juga Nibras itu emang dikenal ramah di kantong, gitu, tidak memberatkan dan juga bahannya bagus. Oh, jadi saya kalau mampir ke Nibras House Ibu dapat diskon juga sama Bu ya? Bisa diatur. Asik. Iya. Oke. Jadi bisnis macam-macam Bu ya. Tadi pertama sebagai PNS ya, kepala sekolah di SMP Al-A'raf, Masya Allah ya. Ibu kepala sekolah. Terus yang kedua tadi Nibras House Panggung Rawi ya, bisnis busana musim, fashion. Terus oleh-oleh khas Cilegon tadi ya. Oleh-oleh Timur Tengah. Masya Allah, banyak ya. Dan ini beberapa produk ya Bu ya? Iya, banyak produk ya. Oh contoh iya. sampel-sampelnya, maksudnya begini. Ini kan juga ingin membantu UKM di sekitar kita gitu ya, terutama di Cilegon. Mereka kadang bisa memproduksi tapi sulit untuk memasarkan. Akhirnya karena saya juga ada beberapa relasi pertemanan dan kemudian juga dari media sosial, orang mengenal gitu kan. Akhirnya ya saya yang membantu memasarkan gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah banyak gitu, seperti itu, sedikit-sedikit tapi kemudian lama-lama jadi banyak. Oh, Masya Allah ya. Nah, kita hari ini jadi kita belajar tentang multiple source of income. Wah, jadi sumber penghasilan nggak cuma satu ya. Tapi biasanya tantangannya kalau punya beberapa sumber penghasilan tuh nggak mudah pasti kan Bu ya, gitu ya. Harus bagi waktu, bagi kesibukan dengan
rutinitas dan bisnis gitu, Iya, berarti nggak mudah iya, ya iya. gitu ya. Dan ini saya lihat ada yang apa nih, klinyar nih Bu, Ya, ini celing-celing EOA kayaknya. Gold. Celing-celing. Apa ini Bu? Ini EOA Gold emas. Oh gold emas, Iya, iya, oh emas. emas, bukan Iya. Mas Rizal ya, bukan ya? Bukan, Kang Rizal. Oh itu Iya, Kang. iya, Kang Rizal kalau itu iya. Ini juga salah satu bisnis saya. Jadi ini agar masyarakat juga bisa melek emas, bisa mengembalikan kejayaan dengan emas. Masya Allah. Artinya agar dana yang kita punya, harta yang kita punya tidak tergerus inflasi, tidak habis, tapi bagaimana bisa kita menyimpan menjadi aset yang nanti kalau misalnya kita tujuan, kita punya impian juga bisa segera tercapai gitu. Amin, insya Allah Seperti ya. itu ya. Nanti kayaknya kalau ngobrol-ngobrol lebih detail, mungkin bisa langsung ketemu sama Bu Nufus ya, silakan, gitu ya, bisa insya hubungi Allah. saya ke alamat tokonya standby nih Brasos Panggung Rawi gitu di jalan di Kemendilan. Kepentingan Iya. ya, insya Allah. Oke. Nah, oke. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sesuatu yang barangkali ini ya. Kalau bicara produk, bicara atau jasa yang dijual, mungkin kan setiap orang punya kliknya masing-masing Bu ya, Iya, iya. gitu ya. Dan kalau mungkin di konten ini kita kan judulnya ngobrol bareng teman inspiratif kita Iya, nih Bu iya, ya. iya. Nah, kita mau ngobrol mungkin dari sisi bagaimana cara Ibu bisa katakanlah mengatur waktu Bu ya, kesibukan sebagai pasti ibu rumah tangga Iya, juga Bu ya. iya, Ngomong-ngomong putra putri ada berapa Bu? Ada 2 putri. Ada 2 putri. Usia berapa Bu? Yang pertama mau 17 tahun, Mau yang 17 kedua tahun? 9 tahun. SMA berarti ya? Iya. Yang 9 tahun Di berarti SD. SD kelas 4. SD kelas 4. Dua-duanya putri ya? Dua-duanya putri, yang besar itu di pesantren. Oh, insya Allah. Oke ya. Ya kalau ini ayahnya, suami? Suami tugas Tugas. sebagai anggota legislatif. Oh, anggota legislatif di DPRD. DPRD Kota Cilegon. Kota Cilegon, Masya Allah ya. Wah pasti kalau saya nih kalau ngedengar orang yang sudah katakanlah secara rezeki sudah berkecukupan, itu kan biasanya kita fokusnya pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya apa sih motivasi terbesar gitu Bu ya, kok masih mau katakanlah dalam tanda petik berlelah-lelah untuk ya katakanlah bisa jualan lagi, padahal mungkin Ibu di rumah pun udah sambil rebahan kipas-kipas pun kayaknya udah aman gitu ya. Tapi kenapa seorang Ibu Nufus nih masih mau katakanlah aktif sebagai kepala sekolah, aktif berbisnis tuh, boleh diceritain nggak Bu kira-kira apa yang menjadi energi motivasi terbesar Ibu? Terima kasih. Jadi pertama memang banyak sih yang mencibir, ngapain sudah posisi nyaman, sudah ibaratnya enak gitu kan, tapi masih mau seperti ini. Walaupun ya kadang-kadang ada juga perasaan yang ya sedihnya ada gitu. Tapi niat lagi Bismillah, kita lillahi ta'ala ingin lebih membantu masyarakat banyak, khususnya para pelaku UKM. Kemudian juga saya kan tenaga kerja juga, saya membantu teman-teman yang ingin mencari pekerjaan. Kemudian saya juga ada tim ini dalam artian begini, saya tidak usaha sendirian, karena saya juga kan memang bekerja dari Senin sampai Jumat gitu kan, setiap hari. Jadi agar bagaimana caranya bisnis ini tetap jalan gitu kan, tanpa ada saya gitu. Wah, kan. keren, Jadi menarik. kita punya tim ini tim saya bina tim. Alhamdulillah tim ini solid. Jadi mereka adalah reseller saya. Kemudian saya juga ada beberapa distributor yang alhamdulillah amanah dan terpercaya, sehingga saling kerjasama. Jadi di tim ini mereka membantu ikut memasarkan gitu kan. Jadi ikut memasarkan sehingga mereka orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan bisa bergabung ke tim kami. Nanti kita ada bina tim, rekrut tim, nanti kita ada grup khusus seperti itu. Jadi tidak ada alasan, apalagi ketika pandemi begini kesulitan, saya tidak bisa jualan dan lain sebagainya. Bisa loh jualan tanpa modal gitu kan. Mari gabung dengan kami, ya cukup posting-posting dan lain sebagainya, tidak harus mereka stok gitu kan. Seperti itu. Jadi kerjasama yang baik, punya tim gitu kan, kemudian juga dukungan dari keluarga, dari suami terutama, dari orang tua juga. Tetap saya minta doa ke beliau-beliau itu seperti itu. Kemudian juga ya tetap tadi niatnya ingin kita itu punya cita-cita seperti Ibunda Siti Khadijah, saudagar yang kaya raya. Amin. Yang seluruh hartanya untuk ladang dakwah, ingin seperti Abdurrahman bin Auf, saudagar ya, ingin seperti
Utsman bin Affan yang kemudian hartanya itu bisa jadi jalan dakwah untuk diwakafkan sehingga terus mengalir pahalanya. Dan mudah-mudahan nanti dari usaha ini bisa membangun rumah Quran, bisa membantu anak-anak yatim gitu kan, seperti itu. Karena memang kita kan hidup tidak selamanya gitu kan, ya bekal itu yang ingin kita dapatkan. Saya mikir begini, ada pintu-pintu surga itu dibuka untuk orang yang mungkin rajin puasa, rajin tahajud katanya. Ada yang untuk yang rajin ini sedekah, saya bilang saya mungkin jarang juga gitu kan ibadah saya tahajudnya gitu kan, masih bolong-bolong, kemudian juga puasanya dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin dari sisi yang lain lah, mungkin ini dari pintu sedekah nih gitu kan, seperti itu gitu. Berharapnya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan bisa menjadi ladang ibadah. Gitu aja ya, ladang ibadah. Wah, seru ya. Jadi ternyata saya jadi ingat Bu, ungkapan mentor saya bilang gini, kalau kita udah merasa cukup dengan diri kita sendiri atau keluarga kita sudah cukup, ya pikirkan tetangga kiri kanan. Mereka barangkali butuh masih butuh kecukupan buat dapur mereka, sehingga mungkin lewat wasilah diri kita yang udah cukup ini, betul, kita bisa membantu mereka. Itu Bu ya. Masya Allah. Benar seperti itu. Ini juga kan kayak oleh-oleh begini kan, kadang-kadang banyak teman yang datang ke rumah atau bagaimana, disuguhin apa nih kan, daripada kita nyari-nyari lagi, oh ya kebetulan yang ada saja gitu. Akhirnya seperti itu gitu. Jadi makanya selalu tuh ada stok. Atau kalau kita mau mengunjungi teman atau mau kita kemana, ya bawalah tentengan, nggak tangan kosong gitu tuh. Biasanya karena sudah terbiasa seperti itu. Atau ketika ada teman sakit ke rumah sakit, makanya kan ada jam-jam, ada madu. Saya juga obatnya ini aja, jam-jam madu kurma. Mereka udah cukup senang dengan dikasih itu gitu. Artinya bukan hanya semata-mata jualan kita cari uang gitu kan, cari keuntungan gitu. Ya memang jualan cari keuntungan, tapi kemudian juga ada sisi yang lainnya gitu, untuk berbaginya gitu. Karena kan ya inilah, mudah-mudahan gitu ini bisa menjadi jalan kebaikan buat semua. Wasilahnya tadi itu, wasilahnya lewat kita gitu. Barakallahu fiik, Masya Allah ya. Seru banget, ini salah satu teladan ya, guru digugu dan ditiru. Nah, beliau ini kepala sekolah dan seorang pebisnis juga. Dan tadi hal menarik yang sempat saya rekam di bawah sadar saya tadi, bahwa Bu Nufus ini punya kebahagiaan ketika bisa ikut mempromosikan produk orang lain, teman-teman gitu ya, terus dibagikan. Kalau nggak salah itu juga salah satu cara bersedekah ya. Jadi nggak harus kita ngasih uang, ngasih makanan, tapi kita membeli dagangan teman kita yang jualan juga termasuk sedekah ya. Masya Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini balik lagi kalau kita bicara ekonomi masyarakat gitu ya. Kalau misalkan tetangga kita gitu ya, orang-orang sekitar kita juga punya produk yang sedang didagangkan gitu ya. Kalau mungkin teman-teman lagi punya kelebihan rezeki, boleh juga dialokasikan untuk membeli produk-produk mereka ya. Entah itu buat makan sendiri atau dibagiin lagi, boleh banget ya Bu ya. Masya Allah. Nah, itu salah satu cara bersedekah juga. Jadi teman-teman sedekahnya dapat, ikut membantu ekonomi masyarakat sekitar untuk jauh lebih kuat lagi. Nah, kalau bukan kita siapa lagi ya. Tapi biasanya nih kadang-kadang Bu ya, ada orang-orang yang merasa, saya mah nggak bakat gitu, saya mah nggak bisa jualan, saya mah nggak bisa ngomong, padahal cerewet banget gitu, ngomong nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi mereka cerewet, tapi giliran untuk mempromosikan kayaknya mereka tuh berat gitu. Nah, mungkin Bu Nufus punya nggak tipsnya? Karena istilahnya kalau bisa memasarkan macam-macam produk, pasti kan Ibu jual fashion muslimah sama jualan cemilan beda teknik Bu ya, gitu ya. Nah, itu bagaimana Bu? Ada nggak tips yang bisa dibagikan sama teman-teman? Pertama tadi niat dulu ya. Pertama niat. Luruskan niatnya dulu. Bismillah. Bahwa sebetulnya semua orang bisa, semua orang mampu, semua orang punya bisa untuk sukses. Semua orang juga punya hal-hal yang sebetulnya dalam dirinya itu motivasi dirinya selain memang butuh memang tadi tuh bakatku butuh katanya ya, tapi itu nanti sambil berjalan seiring waktu. Jam terbang juga ikut mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kemudian ikut dengan teman-teman yang positif ya, yang positif itu, karena makanya dengan misalnya kita gabung bina tim, nanti akan dapat tuh sisi-sisi positif, saling sharing dari teman-teman yang ketika kita drop, kita bisa ada penyemangat untuk bangkit seperti itu. Jadi teman-teman juga pengaruh.
Kemudian juga jam terbang tadi agar kita juga ketika jualan itu tidak baper gitu kan, tidak baper, tidak kemudian ketika ada yang cancel orderan merasa sakit hati dan lain sebagainya PHP, tapi anggap belum rezeki, anggap ya belum, jadi akhirnya menjadi mudah gitu tuh, menjadi mudah tidak sakit hati ketika ada orang yang cancel, ketika ada orang yang nggak jadi beli gitu, seperti itu, tidak menganggap PHP. Dan kita juga akhirnya tidak terbawa baper, jadi dibawa enjoy aja, akhirnya nanti dengan sendirinya ya rezeki juga akan datang gitu, seperti itu ya. Ikhtiar iman maksimal, kita ikhtiarnya ada, kemudian ya sambil juga kita berdoa, sambil juga kita pasrahkan ke Allah, nanti Allah yang akan mendatangkan pembeli gitu, seperti itu. Ya jadi ya tetap kita ada upayanya, tetap ada upayanya. Satu ya tadi motivasi diri juga, kemudian juga dari lingkungan sekitar, kuatkan dulu niatnya gitu, seperti itu. Jadi yang pertama tadi niat ya, kedua tadi Ibu ternyata nggak kerja sendirian ya, melibatkan tim juga ya, supaya kalau kita lagi drop, lagi nggak semangat, ada yang bisa nyemangatin juga ya. Oke, berjamaah jadi nih ya. Terus tadi ikhtiar iman maksimal. Wah, itu juga penting ya. Jadi kalau kata Ustadz Adi Hidayat nih bilang nih ya sebetulnya tugas kita itu ikhtiar. Keringetan dikit rezekinya nanti nyampe, katanya begitu ya. Jadi kita perlu ikhtiar juga ya. Masya Allah. Nah ini, dan perlu ada jam terbang ya, supaya kita istilahnya nggak baper lagi kalau ngadepin konsumen-konsumen yang barangkali Sebastian ya, sebatas tanya tanpa kepastian. Kan perilaku konsumen itu banyak ya, macam-macam gitu kan, seperti itu. Makanya saya produknya juga beda-beda, harga dari yang murah sampai yang mahal juga ada. Jadi kalau misalnya ditanya jualannya apa sih Pak Lugada, kenapa kok beda-beda, sampai ke barang branded juga ada, apakah laku? Laku kalau misalnya kita memasarkannya kepada orang yang tepat gitu, kepada orang yang tepat. Artinya ketika misalnya dia mampu beli tas yang jutaan gitu kan, ya itu yang kita tawarkan. Artinya kita sih tidak menawarkan secara hard selling juga, artinya cukup dengan posting-posting, ngelihat, kemudian juga orang jadi tahu, orang jadi percaya gitu. Pertama kita ingin dikenal sebagai pedagang apa sih gitu kan, satu pedagang yang amanah kan gitu. Jadi nanti juga dengan sendirinya orang-orang akan tahu, terus jualannya apa saja gitu. Itu aja, sering diposting. Kemudian ya tadi market yang tepat itu sesuai dengan porsinya gitu, jadi pas gitu, sesuai. Jadi betul banyak begitu nggak pusing, nggak pusing, karena masing-masing ada tadi itu saya punya tim, kemudian punya tim juga nanti ada setiap transaksi itu ada catatannya gitu kan, setiap malam itu laporan bisa diperiksa, jadi laba ruginya itu ketahuan berapa gitu, seperti itu. Jadi memberdayakan orang lain juga. Wah, keren. Jadi tidak pusing, tidak kerja sendiri. Oh iya. Jadi katanya kalau sekarang udah nggak zaman Superman katanya, karena Superman itu is dead ya. Sekarang zamannya super team ya, Avenger sekarang gitu. Barang juga saya tidak semua stok, ada yang stok, ada yang tidak stok gitu. Kalau misalnya stok kan kebetulan punya toko, jadi bisa dilihat di toko gitu kan. Tapi kalau yang tidak stok juga kita dari online ada. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya pembeli itu bisa dari mana saja datang, bisa dari seluruh dunia. Artinya pikiran kita juga, mindset kita harus luas, bahwa bukan hanya tetangga, bukan hanya saudara yang order ke kita, tapi dengan kita tadi tuh posting di medsos, dilihat banyak orang, berapa teman kita gitu kan, berapa yang nanti bisa jadi itu jadi peluang usaha gitu, seperti itu. Gitu, seperti itu. Ngomong-ngomong medsos, biasa Ibu jualan medsosnya apa nih di aktifnya? Saya di FB aja, organik. Oke, nama FB-nya boleh diinfo kira-kira? Nadrotun Nufus. Ada juga Nibras House Panggung Rawi. Oke, Nibras House Panggung Rawi. Facebook juga sama? Iya, saya ini aja reguler, maksudnya yang biasa, Facebook biasa. Bukan Facebook yang berbayar, yang itu saya malah nggak gaptek gitu kalau seperti itu. Oh iya. Nah seru nih ya tentang jualan. Saya jadi ingat nasihat dari Dewa Selling, Kang Dewa Eka Prayoga. Beliau bilang setiap produk ada jodohnya. Iya betul. Ya iyalah, apalagi lu truk aja gandengan ya. Masa lu kagak dapat gaetan gitu ya. Nah, Pak bercanda sebelah situ. Nah, saya juga jadi ingat tuh ada buku inspiratif banget, 30 hari jago jualan dari Kang Dewa Eka Prayoga ya. Di situ dikatakan katanya jualan itu jadi salah satu income stream tercepat katanya. Jadi sumber income cepat salah satunya di jualan. Kenapa? Karena kalau misalkan maaf nih, karyawan pegawai nunggu gajian untuk dapat income, betul nggak Bu ya? Sebulan sekali katakan nih. Investor bisa dapat untung, bisa nunggu bagi hasil, nunggu dividen. Tapi kalau orang jualan
hari ini lagi butuh duit, mau jualan produk apapun ya dijual, mau lewat offline, mau lewat medsos, bisa Bu ya? Bisa. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu waktu ya. Kalau teman-teman punya skill jualan, justru itu akan sangat membantu ya Bu ya. Bagaimana kita bisa punya income stream salah satunya yang tercepat. Dan apa yang dicontohkan oleh Baginda Rasul juga, beliau seorang pedagang juga Bu ya. Masya Allah ya, keren banget. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk bilang saya mah nggak bisa jualan. Sebenarnya nggak ada alasan Bu ya. Asal mau nyoba barangkali ya, nyoba trial error, jangan baper gitu tadi Bu ya. Jangan baper, insya Allah akan ada rezekinya ya. Iya. Kemudian juga jujur, jadi pedagang yang amanah, jadi pedagang yang jujur. Jadi kalau misalnya tadi itu ada cacat atau misalnya ada sesuatu itu kita sampaikan. Artinya nggak usah khawatir rugi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sudah jujur, kita enak gitu membangun dengan konsumennya pun akhirnya nanti menjadi jangka panjang gitu, seperti itu ya. Dan saya diajarkan sama ya orang tua seperti itu ya, artinya memang kita ya tadi harus amanah tadi. Jadi banyak yang ini Bu, banyak yang kalau yang belum kenal memang akan berpikir takutnya ini barang branded palsu, atau misalnya saya tidak akan sampai barangnya. Saya bilang insya Allah sih, saya bilang tidak akan ya kita menukar kepercayaan, menukar ini dengan harga yang segitu gitu, seperti itu. Kepercayaan lebih penting, nama baik lebih penting, dan kemudian ridho Allah juga lebih penting. Wah, Masya Allah ya. Ridho Allah penting, dan pastinya suami juga mendukung ya. Insya Allah, alhamdulillah selama ini selalu mendukung apapun yang dilakukan gitu, alhamdulillah. Selama itu baik gitu. Selalu support. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman terutama daerah Cilegon yang barangkali butuh toko perlengkapan fashion muslimah, bisa datang ke Nibras House Panggung Rawi ya. Atau teman-teman yang belum sempat datang tapi pengen coba kepo di media sosial, bisa add Facebooknya beliau Ibu Nadrotun Nufus, dan Facebook satu lagi Nibras House Panggung Rawi. Shopee juga ada, Shopee, Tokopedia, atau yang misalnya ingin belajar jualan, boleh gabung ke kita gitu, seperti itu. Tanpa modal, tapi tidak bawa barang, enggak. Artinya kita tidak meminjamkan barang, hanya silahkan nanti masuk di grup, kita kasih gambar-gambar, silahkan posting gitu. Jadi nggak perlu modal ya? Nggak perlu modal. Modal cuma gitu. posting-posting aja. Iya, bukan berarti nanti ketika saya mau jualan nanti dibawain produk, nanti kadang-kadang nggak balik. Iya benar. Kadang ada saja yang nakalnya gitu ya, yang tidak amanah. Pernah sering saya seperti itu, ada gitu kan. Ambil dulu ya, nggak taunya menanti tahunan gitu. Pas ketemu pura-pura nggak kenal gitu. Tempo bayar tempo ente. Kalau ingat, jadi banyak yang seperti itu gitu. Jadi makanya udah sekarang mah kita harus tegas, ada rule-nya gitu. Gitu, seperti itu. Nah, yang saya penasaran dari Bu Nufus gini Bu ya. Manusia kan waktunya 24 jam ya. Ibu punya peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang kepala sekolah. Wah, ini kan pasti nggak mudah ini gitu ya. Terus juga Ibu memasarkan punya bisnis nih, Nibras House tadi, Panggung Rawi, terus ada beberapa produk-produk yang Ibu bantu untuk promosikan. Itu kalau boleh sharing nih Bu ya, tuh gimana sih cara bagi waktunya? Karena nggak sedikit juga nih orang ngerasa saya tuh sibuk, nggak ada waktu, alasan macam-macam, nggak ada modal lah, sibuk lah gitu ya, udah kayak ngelebihin presiden gitu ya sibuknya. Nah, itu gimana Bu kalau boleh share? Terima kasih. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik aja, karena kita kan semua sama 24 jam, tidak kurang tidak lebih gitu. Artinya tinggal bisa waktu itu setiap hari kan saya udah jelas ke kantor, setiap hari berangkat kerja Senin sampai Jumat. Kalau untuk anak-anak kebetulan di rumah ada satu yang masih sekolah juga sambil Zoom. Yang penting udah ada persiapan makanan dan lain sebagainya. Suami juga tidak terlalu menuntut harus bagaimana, harus ada ini ada itu gitu kan, makanan dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kita juga kadang juga masak, kadang juga saya juga pesen dari temen gitu, sesama pedagang UKM gitu kan. Kita lebih baik seperti itu, membantu mereka juga. Jadi ya biasa aja seperti ibu rumah tangga yang lain. Kalau di rumah mah gitu kan, dasteran segala macam gitu ya, nyaman gitu, seperti itu. Jadi tidak ada yang istimewa gitu hari Sabtu Minggu. Adapun kalau masalah toko dan lain sebagainya kan ada tim. Artinya saya tidak setiap hari ke situ juga bisa gitu kan. Komunikasi kita tetap lewat WA gitu kan, seperti itu. Tetap ada komunikasi gitu kan. Tetap kalau masalah urusan transferan dan lain sebagainya itu ke saya. Masalah orderan itu ke yang lain, yang tim gitu, seperti itu. Jadi
ke anak juga yang di pondok rutin kita tengok, artinya tetap kita bagi waktu. Nah, Bu Nufus, terakhir nih Bu ya, Iya. dari obrolan kita hari ini yang semakin menarik, semakin menginspirasi. Mungkin barangkali Ibu punya tips ya buat orang-orang yang menonton video ini, bagaimana sih bisa memulai atau bisa bisa mengambil sebuah tindakan dari acara atau tontonan kali ini, Bu. Terima kasih. Pertama, lakukan juga sesuai hobi ya, sesuai hobi kita. Kebetulan kalau saya ya hobi makan coklat, Catat. jadi akhirnya bisnis coklat. Jadi Dari sesuai hobi bisa jadi dari ya? hobi bisa jadi sesuai dengan passionnya tadi dari hobi. Jadi kita suka, kita melakukan sesuatu dengan senang seperti itu, sehingga akhirnya menimbulkan rasa motivasi yang tinggi seperti itu untuk maju. Kemudian yang kedua, pandai bersyukur. Apapun itu harus disyukuri. Bersyukur dari hal yang kecil, apalagi nanti akan menjadi besar seperti Amin, itu. insyaallah. Ya, yang ketiga kemudian ya tetap kita tidak lupa untuk selalu memohon doa ya sama orang tua, mohon ke Allah juga, kepada pasangan juga selalu seperti itu, selalu merendahkan diri, merasa butuh gitu kan sama Allah, tetap minta ditemani seperti itu agar apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Kemudian juga pada prinsipnya mindset kita, pola pikir kita, semua itu ada dalam pola pikir kita. Kita pasti sukses, jadi luaskan itu niat kita bahwa kita bisa, kita mampu. Jangan belum apa-apa sudah pesimis. Nah, itu yang akhirnya meruntuhkan, menggoyahkan usaha kita. Jadi ketika misalnya ada batu sandungan sedikit, ketika misalnya ada kerugian atau gagal dan lain sebagainya, itu tidak terlalu berat gitu, tidak terlalu berat. Jadi akan merasa ringan saja seperti itu. Jadi ya tadi tuh innamal a'malu binniyat, kembalikan segala sesuatunya kepada niat. Niat apa yang kita lakukan semoga menjadi nilai ibadah. Amin, Masya Allah, tabarakallah Iya. ya. Keren banget ya. Oke, kasih plus paling meriah dong buat Ibu Nufus, Masya Allah ya. Nah, Ibu terima kasih banyak atas inspirasinya. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan Terima Ibu kasih. senantiasa bisa memberikan inspirasi buat orang-orang sekitar, terutama mungkin anak didik, anak murid ya. Itu kan akan jadi calon penerus pemimpin masa depan, penerus bangsa, Masya Allah ya. Barakallahu fikum Bu, barakallahu fik, dan jazakillah khair. Dan teman-teman sekalian, selesai nonton video ini, Anda boleh like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman mendapatkan info-info atau konten terbaru dari CSM TV di acara TikTok Ngobrol Bareng Teman Inspiratif Kita. Dengan saya Rizal Muharam dan Ibu Nufus undur diri, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan semangat jatuh ya.